Selamat datang kembali lagi bersama Eporekren. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Amin. Mari kita analisa emas. Oke. Sekarang kita lihat harga emas di harga 1977 atau 78 ya. Oke, setelah kita lihat sekarang ini semalam sempat newsnya dia sempat dorong ke atas ya. Kalau dilihat semalam newsnya itu kan bagus untuk dolar ya. Jadi dolar naik, emas ikut naik juga ya. Jadi sama-sama naik lagi. Jadi ini ada potensi dia naik ini sengaja dinaikin ya, sengaja dinaikin mau bentuk pola namanya double top. Nah, double top di situ. Nah, setelah dia udah bentuk, dia akan cari pola baru lagi ya. Kita bisa lihat dia seperti begini. Apakah begini? Kalau dia begini, dia polanya bearish top ya, double top bearish di sini. Ya. Sudah pula. Oke. Ini kita lihat double top sudah terjadi. Jadi ini hapus dulu. Oke, sekarang kita lihat. Supply ini ya, dia tidak bisa masuk dua kali, dia dorong ke bawah, jadi dia arahin dia turun. Jadi apakah selanjutnya dia akan tanda-tanda turun di bawah 1900 ya? Itu jangan bahas dulu ya, masih panjang lagi. Jadi kita bahas yang pendek-pendek dulu ya. Ini dia sebenarnya ini ada support, dia sempat naik hit gedung ke bawah, coba naik lagi. Di atas ada resisten ya 98, habis itu sempat dia dorong ke bawah, habis itu dia mulai jebol support, masuk dalam demand sampai dia jebol juga. Nah, sampai gini. Jadi ini sekarang dia sudah turun sekitar 1976 ya. Jadi candle ini selanjutnya dia warna biru. Ini kelihatannya sudah break ya, tapi sama-sama budina bersama. Jadi ini ada potensi mungkin dia mau koreksi ke atas ya. Ya. Terus di atas sini kan sudah ada zona supply ya. Sekarang udah jadi zona supply. Nanti saya kasih warna ini. Kalau dia sempat dia masuk, dia nggak bisa break, potensi lanjut mau lagi ya, seperti gini. Nah, ini awalnya demand ya. Sekarang dia sudah jadi supply. Oke, sekarang kita garis warna supply. Oke. Nah, sekarang udah jadi supply. Jadi dia kalau dia bisa break ada posisi mau di sini sekali lagi dia turun ya. Hasilnya begini. Jadi apakah dia akan cari namanya ya high low ya. Sini ada high, sini ada low ya, seberapa dia akan jadi. Kalau dia bisa break di atas zona supply, ada potensi mau uji sekali lagi namanya 2003 supply-nya ya. Kalau tak bisa jebol akan ke bawah lagi. Nah, di sini kunci-kunci support trend lainnya. Jadi kalau sempat dia turun ke sini, ada potensi dia akan ke atas lagi. Ya, ini kalau ada yang sell di 2203 lumayan juga ya, bisa sell long ya. Saya sih harapnya bisa long sell ya, bisa dia turun sampai ke
1900 atau lebih ya, atau daily-nya kalau sudah ada tanda bearish kita bisa lebih ABTP lebih, bisa lebih lagi ya. Kalau saya lihat di 4 jam ya, kalau kita lihat ya di 1 jam ya sudah break di atas 203, berarti sudah kuat ya, jadi dia udah ke bawah. Jadi sini karena ada EMA yang jaga, apakah dia bisa jebol EMA 100 ya. Kalau dia bisa jebol, ada potensi dia akan turun lebih lanjut ya. Jika EMA itu sudah close sama-sama closing ke bawah, itu turunnya lebih dalam. Kalau kita lihat 4 jam ya, kita sudah lihat di sini sudah ada tanda-tanda bahwa dia sudah bearish ya. Jadi apakah si H4 ini akan cari low ya, cari low di situ. Jadi kita lihat seberapa low dia akan cari, karena kita bisa lihat di sini ada zona demand ya, di sini ada zona demand. Kalau dia jebol ada kemungkinan ketemu lagi di sini. Di sini zona besar ya. Nah, di sini satu-satunya kalau jebol ya, dia akan main di bawah 1900 ya. Jadi kalau dia main di 1900 ada potensi ketemu lagi 1800 ya. Ini kan 4 jam. Terus gimana dengan daily? Oke, kalau kita lihat daily ini sebenarnya dia sudah ada tanda udah break ya. Jadi semalam aku udah bilang malam ini ada potensi dia akan break ya, merah. Jadi ini udah tanda-tanda dia sudah break, berarti waktunya dia uji ke bawah ya. Kalau beritanya tidak ada namanya goreng perbang lagi, ada potensi bahwa emas ini akan bisa cari low ya, si daily ini. Kalau daily cari low itu, daily kalau cari low ya lebih dalam ya. Kalau saya dia udah high-nya break di atas cari paling kuat, ada potensi uji lagi namanya di sini, dan selanjutnya ada di sini satu sama di sini uji lagi 1800. Jadi dia harus mendorong 1 2 3 4 demandnya ya. Kasih ganti warna hijau. Ya. Kalau kita berdasarkan candle bahwa dia bearish ini, dia bandingkan sebelumnya memang dia sudah 34 ya. 34 itu termasuk udah bisa dibilang sudah uji ke bawah ya. Ya, karena saya udah lihat dia sudah break, ada penuh harga, ada reject ya. Kalau saat daily kan reject kan artinya bahwa ini kan dia kuat ya, dan dorong berarti dia turun pasti kan lebih dalam lagi, karena ini chartnya daily ya, seperti ini ya. Ini kan dia sudah break, kita lihat sebelumnya ya, sudah break, jadi ada potensi saja dia mulai turun ya. Di sini dia merah, tapi kan kita bisa lihat banding body sebelumnya kan, dia cuma break seperempat body sebelumnya, selanjutnya dia mulai turun. Nah, sampai di sini dia pullback. Kenapa dia pullback ya? Karena di sini ada kuncinya namanya demand di sini atau support di sini ya. Kita bisa lihat dari sini ya, sini ada support kecil, saya akan garis kasih lihat ya. Di sini ada zona support. Nah, karena kenapa dia sempat dia naik, dia sudah break ya. Kita bisa lihat kenapa di sini aku bilang support. Kita bisa lihat ekor sini ya. Awalnya dia kan dari bawah ya, bawah dia sempat naik, jadi dia sempat hit resistance, dia mulai dorong ke bawah lagi sekali ya. Habis itu dia sempat naik lagi sekali lagi, kena rolong juga sekali. Nah, dua kali retest ya. Pada akhirnya dia mulai ke atas lagi ya. Ini naik ke atas ini karena didorong dengan sentimen apa berita perbanknya ada krisis gitu ya. Jadi dia mulai naik lagi tinggi-tinggi.
berita sekarang ya hanya membuat dia naik ke atas ya. Terus ini saya ada baca berita bahwa perkiraan harga emas SAUSD kembalikan di bawah tekanan sebagai pasar memperbaiki ekspektasi pemotongan tingkatnya ya. Jadi bisa aja dia emas naik tinggi ini karena krisis perbank ini membuat emas naik ke atas lebih tinggi karena ini kepanikan. Sebenarnya mereka nggak ada niat untuk beli emas ya, cuma karena perbank sistemnya ada masalah, jadi cari tempat aman. Jadi tempat aman itu adalah ya emas ya, tempat pelindungan aset. Jadi banyak orang pembeli. Kalau sudah perbanknya sudah di atas, sudah 100% aman ya, sudah tenang. Jadi emas ini ada potensi akan turun lebih lanjut lagi ya. Karena emas tidak ada keuntungan namanya suku bunga, jadi mereka akan cari keuntungan suku bunga, simpan uang yang ada dapat keuntungan di situ. Ya, jadi saya rasa mungkin ada yang saya di 2000 atau 2007 ya sebelumnya. Semoga kali ini dia bisa turun lebih dalam ya, kita bisa long sell dapat TP 1900 atau 1800 ya. Semoga kita bisa dapat, oke. Habis itu saya akan kembali ke dolar. Kita lihat dolar, oke. Kita ke 4 jam kita lihat. Ya, nah, sesuai yang aku bilang. Nah, kita lihat sekarang ya. Nah, dia sudah turun ya, terus dia sempat jebol support ya. Di support habis itu dia mulai naik ke atas lagi. Nah, dia udah naik ke atas lagi kan. Dia kalau udah ketemu low akan cari high ya. Ini dia udah cari high kan. Tapi dia cuma jalan setengah ya, 34 ya. Karena di sini ada resisten dia belum bisa break. Ya, di sini kita bisa lihat. Ya, ini lainnya ini adalah kemarin punya ya. Nah, dia kalau dia naik ke sini, ini kuncinya. Kalau dia tidak bisa jebak, ada potensi lanjut lebih dalam. Jika memang masih terjadi bearish ya, downtrend, dia akan kebal lagi. Kalau memang dia mau country dan ada potensi dia break ke atas sini, ada potensi dia mau fly ke atas tadi. Jadi hati-hati ya, karena ada news juga ya, new PCE juga ya. Oke, baru kita minyak lagi. Oke, kita lihat minyak. Oke. Nah, minyak sekarang harga 69 ya. Nah, sekarang dia sempat mencoba masuk ke zona supply ya. Tapi pada akhirnya dia sempat didorong ke bawah ya, karena belum sampai di sini. Nah, 170 lebih langsung dia kedor ke bawah ya. Habis itu dia langsung masuk ke support, jebol lagi, habis itu naik ke atas lagi. Jadi ini ada potensi bahwa minyak ini dia nggak mau turun lebih lanjut, jadi ada kemungkinan dia sideways. Jadi mau uji lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi kalian boleh boleh buy minyak ya. Saya kasih kuncinya lagi ya. Saran saya kalau kalian mau buy minyak, saya sarankannya kalian beli di bawah support ya, tengah-tengah atau apa ya. Karena sebenarnya aku udah pernah bilang minyak ini dia suka kali namanya ekor ya. Ekor tiba-tiba dia turun, dia bukan lanjut turun tapi dia turun, nanti dia tiba-tiba dia pullback ke atas lagi ya. Jadi saran saya kalau kalian mau main sistem minyak, saya sarankan beli buy aja ya. Cari udah low kalian buy, atau udah high kalian sell di situ ya. Tapi kalau minyak saya sarannya lebih ke buy ya, lebih ke buy. Kalau dia udah ke angka 65 lebih ke buy semua ya. Kalau 80 saya lebih ke sell ya. Kalau 70 atau berapa sih lebih ke buy ya, lebih ke buy ya. Alasannya ya rahasia dulu ya, kalian bisa lihat sendiri contoh di 1 jam ya, kalian bisa lihat ya. Ini kan support ya. Nah, kan dia kebanyakan jebol support, selanjutnya dia mulai naik lagi. Ini satu. Dan kedua ini juga sama ya, sampai dia jebol naik lagi. Nah, ini juga jebol tiba-tiba naik lagi kan, dia ekornya panjang tiba-tiba naik ke atas ya. Nah, situ. Ini juga sama ya.
jebol lagi, naik lagi, jebol, naik lagi situ. Kalau saya dia ke 65 kalian buy, naik lagi TP, turun lagi buy TP, buy lagi TP. Lumayan juga kan. Kalau saya kalian buy 66, mungkin dia turun lagi kalian masih hold 64, $20 kalau saya kalian main 01. Dia masih kembali lagi kan. Kembali ke jempukan, naik lagi TP lagi. Lumayan juga ya. Lama-lama kalian akan paham cara main minyak ya. Memang modalnya agak mahal. Kalau aku saya lihat mahal gak mahal juga, jadi hampir sama dengan gold juga. Kalau dibandingkan gold lebih mahal, minyak lebih murah sih sebenarnya. Karena ini cara angka dia naik pun paling banyak pun $20, $30 aja, habis sama. Gak ada beda jauh sih sebenarnya ya. Oke, mari kita lanjut Bitcoin. Kita lihat Bitcoin ke daily. Bitcoin ini daily-nya sudah ada bearish satu kali, dia sempat pullback. Ini kedua kali dia sudah bearish. Ya, apakah ada potensi bahwa dia akan ke bawah lagi di main sini 25 ya. Karena ini awalnya dia sempat break, dia pullback lagi sekali. Ini kedua kali dia udah gagal loh. Berarti kan dia udah mulai jenuh, akan dia ke bawah lagi. Tapi sini dulu ya, sini ada support ya 26 atau 27 itu ada support. Kalau dia bisa jebol, ada potensi uji bawah lagi. Di sini ada demand kecil. Oke, kalau dia jebol ada potensi uji ke sini lagi. Nah, kalau dia nggak bisa jebol, berarti dia mulai sideways di sini. Lama-lama nanti tunggu new selanjutnya. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih. Semoga kita selalu mendapat cuan. Amin. Bye bye.